Pernah kepikiran nggak gimana sih ceritanya Indonesia bisa tiba-tiba beralih dari era Presiden Soekarno ke era Presiden Soeharto? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas salah satu transisi kekuasaan paling dramatis, paling penting, dan ya, paling penuh misteri dalam sejarah bangsa kita. Yuk kita mulai telusuri lahirnya Orde Baru. Oke, kita mulai dengan angka ini, 650%. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah tingkat hiperinflasi yang dialami Indonesia di tahun 1965. Artinya apa? Harga-harga barang itu meroket gila-gilaan. Nilai uang anjlok dan hidup sehari-hari jadi super sulit. Nah, kondisi inilah yang jadi panggung buat semua drama politik yang bakal terjadi. Jadi bukan cuma ekonomi yang lagi ancur-ancuran. Situasi politik juga panas banget. Udah kayak di titik didih, siap meledak kapan aja. Cuma butuh satu pemicu kecil, satu percikan api buat mengubah segalanya. Dan percikan api itu akhirnya muncul. Percikan api itu adalah peristiwa Gerakan 30 September, atau yang kita kenal sebagai G30S. Sebuah tragedi yang bukan cuma memakan korban jiwa para jenderal Angkatan Darat, tapi juga jadi awal dari runtuhnya kepercayaan publik ke Presiden Soekarno. Dari sini, efek bola saljunya mulai bergulir, makin lama makin besar. Buntut dari G30S itu, jujur, sebuah periode yang sangat kelam. Terjadi kekerasan di mana-mana, yang targetnya adalah mereka yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI. Nah, di tengah semua kekacauan ini, muncullah satu sosok dari militer yang dianggap bisa mengembalikan keamanan dan ketertiban. Siapa dia? Jenderal Soeharto. Nah, ini nih yang bikin posisi Presiden Soekarno jadi goyang banget. Bayangin aja, kekuasaannya itu ditopang sama dua pilar utama. Pilar pertama, PKI yang jadi basis masanya, hancur total, lenyap. Pilar kedua, Angkatan Darat, tadinya loyal, tapi setelah para jenderalnya jadi korban, simpati mereka hilang. Kalau kedua pilarnya udah rubuh, ya kekuasaannya jadi rapuh banget kan? Di saat pemerintah lagi goyah dan rakyat makin marah, sebuah kekuatan baru muncul. Dari mana? Dari kampus-kampus. Mahasiswa dan anak-anak muda akhirnya turun ke jalan. Mereka jadi suara buat jutaan rakyat yang udah frustrasi dengan keadaan. Gerakan besar-besaran ini kemudian kita kenal dengan nama Tritura, singkatan dari 3 tuntutan rakyat. Dan ini bukan gerakan kecil ya, ini gabungan dari banyak banget organisasi mahasiswa dan pemuda yang bersatu di bawah satu tujuan yang sama. Jadi apa aja sih 3 tuntutan itu? Pertama, dan ini yang paling kencang disuarakan, bubarkan PKI. Kedua, bersihkan kabinet dari menteri-menteri yang dianggap pro-PKI atau terlibat G30S. Dan yang ketiga, ini tuntutan perut semua orang. Turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Presiden Soekarno coba merespons dengan merombak kabinet yang dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri. Tapi bukannya mereda, respons ini justru ditolak mentah-mentah. Kenapa? Karena dianggap masih banyak orang lama di dalamnya. Akibatnya demo malah makin besar, suasana makin panas, bahkan sampai ada korban jiwa. Puncaknya ketegangan terjadi pada 11 Maret 1966. Hari ini jadi sangat bersejarah karena lahirnya sebuah dokumen yang bakal mengubah total peta politik Indonesia. Sebuah dokumen yang sampai hari ini pun masih jadi misteri. Dokumen itu namanya Super Semar, kependekan dari Surat Perintah 11 Maret. Secara tertulis sih, ini surat perintah dari Presiden Soekarno buat Jenderal Soeharto supaya mengambil semua tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan. Kedengarannya simpel kan? Tapi surat ini dipakai buat sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Nah ini dia pertanyaan besarnya. Dokumen asli Super Semar itu hilang, nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Karena naskah aslinya nggak ada, muncul perdebatan panjang tentang apa sih isi sebenarnya surat itu dan gimana proses penandatanganannya. Misterius banget kan? Terlepas dari semua kontroversinya, Soeharto nggak buang-buang waktu. Begitu pegang Super Semar, besoknya dia langsung bergerak. Langkah pertamanya, membubarkan PKI. Terus, menangkap 15 menteri yang dianggap terlibat G30S. Ini adalah pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa kekuatan Soekarno. Nah, setelah Super Semar, muncullah sebuah situasi yang unik dan aneh banget di Indonesia. Dualisme kepemimpinan. Maksudnya gimana? Jadi, secara de jure atau secara hukum, Soekarno masih presiden. Tapi de facto, dalam praktiknya, yang pegang kendali pemerintahan ya Jenderal Soeharto. Bingung kan? Kok bisa begitu? Kuncinya ada di lembaga MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
Lewat MPRS inilah kekuasaan Soeharto dilegalkan, sementara kekuasaan Soekarno perlahan-lahan dipreteli. Coba perhatikan deh, ada 3 ketetapan penting. Pertama, TAP MPRS yang mengukuhkan Supersemar. Jadi surat itu punya kekuatan hukum. Kedua, gelar Presiden seumur hidup Soekarno dicabut. Dan ketiga, PKI secara resmi dibubarkan. Pelan tapi pasti, landasan hukum Orde Baru dibangun. Presiden Soekarno sempat mencoba membela diri. Beliau menyampaikan pidato pertanggungjawaban yang judulnya Nawaksara. Tapi pidato itu ditolak MPRS. Alasannya? Karena dianggap nggak menjelaskan tuntas soal G30S. Soekarno coba lagi kasih versi pelengkap. Ditolak lagi. Ini sinyal yang jelas banget. Era Soekarno sudah di ujung tanduk. Penolakan pidato Nawaksara itu ibaratnya membuka gerbang terakhir. Dari sini, tinggal menunggu waktu saja sampai kekuasaan sang proklamator benar-benar dicabut secara resmi. Sebuah akhir dari era yang ia bangun sejak Indonesia merdeka. Dan akhirnya, palu pun diketuk. Pada bulan Maret 1967, MPRS mengeluarkan TAP MPRS nomor 33. Isinya mencabut seluruh sisa kekuasaan pemerintahan dari tangan Presiden Soekarno. Di saat yang sama, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden. Secara resmi, Orde Lama selesai dan babak baru yang kita kenal sebagai Orde Baru pun dimulai. Terus gimana nasib Bung Karno, sang proklamator? Setelah kekuasaannya dicabut, beliau menghabiskan sisa hidupnya sebagai tahanan rumah. Beliau diisolasi, dijauhkan dari dunia luar, sampai akhirnya wafat pada bulan Juni 1970. Sebuah akhir yang sangat tragis untuk seorang pendiri bangsa. Dan kutipan ini rasanya pas banget buat menggambarkan akhir hidup beliau. Sosok yang dulu dijuluki sebagai penyambung lidah rakyat, yang orasinya bisa membakar semangat jutaan orang, justru harus wafat dalam kesendirian, terputus dari rakyat yang begitu ia cintai. Jadi, kalau kita lihat lagi, seluruh rangkaian peristiwa dari tahun 65 sampai 67, ini adalah salah satu babak sejarah kita yang paling rumit. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua renungkan. Apakah lahirnya Orde Baru ini sebuah proses transisi yang memang nggak bisa dihindari karena krisis? Atau ini semua adalah sebuah perebutan kekuasaan yang sudah direncanakan dengan matang? Coba kalian pikirkan.